Selamat sore pemirsa, saya Nadia Pratiwi melaporkan untuk Unila TV. Saat ini saya sedang berada di Transmart Lampung, di mana pada hari ini, Rabu 18 Desember 2024, tengah berlangsung kegiatan komposisi koreografi pendidikan yang mengusung tema SIGIVI, Koreografi Gleaming Variety yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Tari Universitas Lampung. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat yang dimulai dengan penampilan 14 karya tari dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas di lantai dasar Transmart Lampung. Karya-karya ini kemudian ditampilkan di SIGIVI Transmart Lampung yang ditonton oleh 416 orang yang dibagi menjadi 2 sesi. Karya-karya yang ditampilkan pada hari ini memiliki berbagai tema yang unik, mulai dari kepedulian lingkungan dan keluarga, anti perundungan dan narkoba, serta eksplorasi legenda dan mitos di Indonesia. Prodikta Uja pemirsa, kegiatan pada hari ini diikuti oleh Kepala Program Studi Pendidikan Tari, yaitu Dr. Dwiana Hapsari SSN MHUM, beberapa dosen jurusan tari Universitas Lampung, dan berbagai pengunjung umum. Prodikta Uja pemirsa, tujuan dari diadakannya kegiatan pada hari ini adalah untuk memantik anak-anak muda agar melakukan hal-hal yang positif sebagai cara untuk mengekspresikan diri dan mampu menginspirasi banyak orang. Ya, terima kasih. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan ujian akhir semester dari mata kuliah komposisi koreografi pendidikan. Tajuknya itu SIGIVI, ya, koreografi Gleaming Variety tahun ini. Ini merupakan tahun ketiga. Dan selama perjalanan 3 tahun ini kami melihat banyak sekali proses kreatif yang bisa ditempuh oleh para mahasiswa yang menempuh mata kuliah koreografi pendidikan, dan itu sangat penting sekali untuk mengasah kreativitas mereka, dan tidak hanya sampai selesai bagaimana mereka untuk kreatif, tapi bagaimana karya itu bisa diimplementasikan kepada peserta didik. Dan produk berupa dance film itu merupakan salah satu cara kami dari Prodi Tari untuk menjawab setiap tantangan dari perkembangan di dunia seni tari. Bagaimana Prodi juga bisa ikut responsif terhadap perkembangan digitalisasi, dan kita mencoba untuk berkarya melalui produknya berbentuk dance film. Iya, FYI gitu ya, dari pertama kali dipublish mengenai event ini begitu, sudah langsung sold out tiket untuk 2 studio itu sudah langsung sold out, dan dari situ kita bisa mengukur bahwa antusiasnya cukup tinggi begitu ya, dan masyarakat Lampung juga mulai terasah daya apresiasinya terhadap berbagai bentuk karya seni gitu ya. Dan kita juga mencoba menerangkan bahwa karya seni tidak hanya terbatas pada panggung pertunjukan saja, tapi banyak hal yang bisa kita respon, seperti layar ya, seperti banyak hal lainnya, dan Prodi Tari sudah mencoba menjawab itu, dan saya rasa cukup mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat banyak tentunya. Betul. Iya, saya sih justru kepada peserta didik bahwa ternyata banyak sekali potensi-potensi anak muda di Lampung. Nah, untuk kali ini kan kita proses baru terbatas di wilayah Kota Bandar Lampung gitu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita perluas lagi areanya, tapi memang perlu effort yang lebih ya, ekstra lagi. Tapi saya rasa dengan begini kita juga jadi bisa mulai menilik potensi-potensi generasi muda Lampung ternyata cukup potensial untuk bidang seni tari. Dan dari tadi karya yang hadir itu banyak sekali yang melibatkan penari cowok, dan itu bisa mematahkan stigma, mematahkan mitos-mitos tentang cowok itu nggak boleh nari. Nah, kita sudah lihat tadi karya-karyanya, ternyata banyak penari cowok yang juga bisa mewakili, mengekspresikan dalam gerak-gerak tari yang tetap maskulin seperti itu. Dan mudah-mudahan Prodi Tari terus bisa menjadi salah satu lembaga yang terus mendorong
proses-proses kreatif mahasiswanya bersama masyarakat. Nah, itu yang sangat penting, dan mudah-mudahan Prodi Tari bisa menjadi lembaga yang pionir lah di Lampung. Mungkin itu. Jadi dari 14 karya tari ini adalah hasil dari angkatan 2022, angkatan tari FKIP Universitas Lampung. Jadi dari 14 karya ini, kita dari satu karya itu ada 4 pengkarya untuk menghasilkan satu karya masing-masing, jadi ada 14 karya gitu. Untuk urgensinya mungkin lebih ke kelompok masing-masing gitu ya Kak, urgensinya untuk masing-masing, karena ini 14 karya ini tidak hanya satuan besar seni tari 22 aja, tapi udah dibagi per kelompok. Jadi mungkin urgensinya itu per kelompok gitu. Tapi ya sejauh ini lumayan bagus, soalnya dari peserta didik juga, jadi udah dibantu oleh para guru-guru juga gitu, karena kan udah terdidik gitu. Mengapa sih memilih seni film Lampung untuk menjadi tempat berkolaborasi nih dalam streaming film pada hari ini? Sebenarnya kita nggak cuma di CGV aja, tapi tadi ada siaran langsungnya untuk trailernya itu ada di bawah, di lobi bawah itu ada di Transmart. Jadi kita berkolaborasi dengan Transmart dan juga CGV gitu Kak. Kenapa kita memilih CGV? Karena dulu sebelum kita di CGV itu kita hanya ngepost di YouTube gitu Kak. Jadi semakin majunya teknologi, jadi kita ingin kayak cari hal lain gitu. Terus CGV juga ini tidak hanya berjalan di tahun kita, tapi udah 2 tahun yang lalu. Salah satu pengembangan lah. Iya betul. Terakhir apa nih pesan dan juga harapan kakak yang baik untuk para jurusan tari di Universitas Lampung dan juga untuk para penonton pada hari ini? Harapannya untuk adik-adik tingkat pasti harus yang lebih bagus lagi dari ini, lebih baik lagi dari ini. Terus untuk para penonton, terima kasih banyak udah nonton 14 karya di hari ini, dan jangan kapok-kapok untuk selalu nonton karya dari Seni Tari Unila. Ya, pertunjukan hari ini sangat luar biasa, bagus banget, keren banget. Untuk angkatan 2022 terus semangat, karyanya bagus-bagus. Dan pertunjukan koreografi ujian pendidikan ini memang dari tahun ke tahun udah diselenggarakan terus. Semoga untuk pertunjukan-pertunjukan kedepannya jauh lebih bagus dan jauh lebih keren. Oke, yang saya favoritkan yaitu tentang tema anti narkoba, yaitu ditarikan oleh peran laki-laki semua. Itu yang saya favoritkan. Kesan? Oke, kesan dan pesannya yaitu kesan untuk angkatan 2022, termasuk saya sebagai alumninya, sangat senang tentang ujian koreografi pendidikan ini karena setiap tahunnya terus di-upgrade dan selalu kreatif, dan harapannya untuk setiap tahunnya lebih di-upgrade lagi supaya lebih banyak penonton dari luar sana yang nonton ke sini, termasuk nonton di live. Oke. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nadia Pratiwi mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.